Dari kecil, saya tuh penasaran banget sama tanaman yang satu ini, putri malu. Ya, tanaman sederhana yang kayaknya ada di mana-mana ya, di pinggir jalan, di halaman. Ada sensasi magis aja gitu. Setiap kali kita sentuh daunnya, dia langsung mengatup malu. Saya yakin deh, hampir semua dari kita pasti pernah iseng nyentuh tanaman ini. Rasanya tuh kayak ada interaksi khusus gitu sama alam. Pengalaman yang simpel, tapi entah kenapa selalu nempel di ingatan. Tapi, sadar nggak sih, di balik gerakannya yang unik itu, si putri malu ini ternyata nyimpen segudang rahasia. Manfaatnya buat kesehatan kita tuh luar biasa loh. Yuk kita bareng-bareng bongkar potensi hebat dari tanaman yang kelihatannya biasa aja ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Kita akan lihat dulu apa aja sih yang ada di dalam tanaman ini. Kandungan apa yang bikin dia begitu spesial? Nah, dua jagoan utamanya itu flavonoid dan alkaloid. Coba bayangin senyawa ini kayak bodyguard buat sel-sel di tubuh kita. Mereka ini antioksidan, jadi tugasnya melawan radikal bebas, sekaligus jadi anti radang. Keren kan? Terus, ada juga yang namanya tanin. Nah, kalau yang ini tuh ibaratnya sistem pertahanan alaminya si tanaman. Sifatnya itu antiseptik dan antibakteri. Jadi, ampuh banget buat bantu kita ngelawan kuman. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Jadi nggak cuma 3 senyawa tadi ya. Ada juga mimosin yang jago melawan mikroba, plus mineral penting kayak kalium dan kalsium. Kombinasi inilah yang jadi sumber kekuatannya. Paket lengkap. Oke, sekarang kita udah tahu amunisinya apa aja. Pertanyaannya, gimana semua itu bekerja buat tubuh kita? Gimana kita bisa merasakan manfaatnya secara langsung? Manfaatnya ini ternyata luas banget loh. Mulai dari urusan pencernaan kayak diare, bantu luka biar cepat sembuh, sampai buat kita yang susah tidur alias insomnia. Bahkan, dari dulu orang-orang percaya ini bisa bantu kontrol gula darah, tekanan darah, sampai buat stamina pria juga. Grafik ini ngasih gambaran yang jelas banget deh. Lihat deh, manfaatnya nyebar kemana-mana. Ada buat pencernaan, kulit, bikin rileks, pernapasan, bahkan kesehatan metabolik. Ini bukti kalau putri malu itu serbaguna banget. Tentu, tahu manfaatnya aja nggak cukup. Kita juga harus paham gimana cara pakainya yang benar dan, yang paling penting, aman. Yuk kita lihat cara ngolahnya yang paling umum. Cara pertama, ini yang paling sering dipakai, yaitu direbus. Gampang banget, ambil aja akar atau daunnya, cuci sampai benar-benar bersih, terus rebus kira-kira 15 menitan. Nah, air rebusannya itu disaring terus diminum. Anggap aja kayak minum teh herbal buat pengobatan dari dalam. Cara kedua ini buat pemakaian luar. Jadi, daun segarnya kita tumbuk aja sampai halus kayak pasta. Nah, pastanya ini bisa langsung diolesin ke luka kecil atau kulit yang gatal-gatal. Praktis banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Tolong banget perhatikan ya, walaupun ini bahan alami bukan berarti bebas risiko. Aturan nomor 1, selalu, dan saya ulangi, selalu konsultasi dulu sama ahli kesehatan. Ini nggak bisa ditawar. Khusus buat ibu hamil dan menyusui, tolong jangan digunakan sama sekali. Dan ingat, kalau kebanyakan bisa bikin mual, jadi kuncinya adalah bijak. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering banget muncul soal putri malu ini. Di bagian ini, saya coba jawab beberapa yang paling umum ditanyain. Pertanyaan pertama yang paling sering, dari semua bagian tanamannya, sebetulnya bagian mana sih yang paling banyak manfaatnya dan biasa dipakai? Jawabannya simple, akar dan daunnya. Kenapa? Karena di dua bagian inilah konsentrasi senyawa aktif yang kita bahas tadi paling tinggi. Jadi disitulah pusat kekuatannya. Ini juga pertanyaan yang krusial banget. Apakah tanaman ini beneran aman buat dikonsumsi semua orang tanpa kecuali? Jawabannya tegas, tidak. Seperti yang saya bilang tadi, dan ini perlu diulang-ulang biar kita semua ingat, ibu yang sedang hamil atau menyusui harus benar-benar menghindarinya. Pokoknya kalau ada keraguan sekecil apapun, jangan ambil resiko. Mending tanya dulu ke ahlinya. Banyak nih yang tertarik sama manfaatnya sebagai obat tidur alami. Pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa bikin ngantuk? Jadi gini, rahasianya itu ada di efek sedatif alaminya. Senyawa di dalam putri malu ini kerjanya itu menenangkan sistem saraf kita. Nah, karena sistem saraf kita lebih tenang, rasa cemas dan gelisah jadi berkurang. Akhirnya, kita jadi lebih gampang buat tidur pules. Setelah kita bongkar semua rahasianya, saya mau ajak teman-teman semua buat merenung sejenak tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari si putri malu ini. Luar biasa banget kan? Dari tanaman yang sering kita anggap rumput liar yang sifatnya pemalu, ternyata di dalamnya itu tersimpan apotek alami yang super lengkap. Ini ngingetin kita kalau hal-hal hebat itu seringkali sembunyi di tempat yang nggak pernah kita duga. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua.
Kalau putri malu aja punya rahasia sebesar ini, coba deh bayangin. Tanaman berkhasiat apa lagi ya yang mungkin tumbuh liar di halaman rumah kita atau di taman dekat rumah yang diam-diam nunggu buat kita temukan potensinya.